pertama tuh dingin, tapi lama-kelamaan panas di sini, bagian sini. Terus langsung kayak senut-senut, sakit gitu, Pak. Apri Priyono, seorang pawang ular dan juga seorang konten kreator asal Sukabumi, Jawa Barat, tewas digigit ular yang akan ditangkapnya. Musibah itu berawal ketika menangkap seekor ular king cobra liar. Jari tangan Apri sempat tergigit reptil liar yang ganas itu. Apri sempat mendapatkan suntikan serum bisa anti ular. Meski begitu, tapi sayang, takdir berkata lain. Setelah 3 jam mendapatkan perawatan, Apri harus pergi untuk selamanya. Akibat sering hilangnya ternak milik warga di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, seorang warga sengaja memasang jaring di sekitar kandang ayam miliknya. Perangkap yang dipasang di sekitar kandang berhasil membuat seekor ular kobra berukuran panjang 2 meter itu tersangkut di jaring dan sulit untuk melepaskan diri. Dengan hati-hati dan menggunakan tongkat khusus, petugas pun berhasil mengevakuasi ular kobra tersebut. Rencananya, hewan melata tersebut akan dilepas liarkan di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Seekor kerbau yang hendak disembelih di Kampung Neglasari, Kabupaten Tangerang, Banten, mengamuk dan menabrak sejumlah orang. Dalam video amatir yang terekam pada saat kejadian, terlihat kerbau yang mengamuk itu terus berlari hingga ke area Bandara Soekarno-Hatta. Dikhawatirkan kerbau yang mengamuk itu memasuki area bandara dan mengganggu aktivitas penerbangan. Polisi yang datang ke lokasi akhirnya berhasil melumpuhkan kerbau tersebut. Amar PD, seorang YouTuber pecinta reptil asal Pekanbaru Riau, harus menderita luka serius di bagian kakinya. Luka itu disebabkan oleh gigitan ular sanca berukuran 8 meter yang menyerangnya. Kejadian bermula ketika Amar bersama petugas BKSDA Riau akan melepas liarkan seekor ular sanca hasil tangkapan warga. Ketika akan dilepaskan, reptil liar yang agresif itu langsung menyerang Amar dan para petugas. Karena menderita luka yang cukup serius di bagian kakinya, Amar pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden itu. Di akhir tahun banyak terjadi fenomena ular liar yang masuk ke dalam rumah dan bersarang di area permukiman. Sebab secara alami, waktu tersebut adalah saat ular-ular liar mencari tempat untuk menetaskan telurnya. Biasanya, ular-ular akan menampakkan diri bahkan akan menyerang manusia jika mereka merasa terancam. Hal ini untuk mempertahankan diri dan juga menjaga sarang mereka. Kasus gigitan dan lilitan ular terhadap manusia dan hewan ternak banyak terjadi di penghujung tahun ini. Di Karawang, Jawa Barat, sebuah rumah di pinggiran Sungai Citarum, di mana seorang remaja perempuan harus menderita akibat 2 kali gigitan ular kobra dalam rentang waktu 3 bulan. Kejadian itu membuat dirinya harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, sebab di peristiwa gigitan kedua, racun kobra lebih mematikan. Beruntung, nyawanya tertolong dan lolos dari maut. Di tengah teriknya panas matahari siang itu, Saskia bersantai di dalam rumah sambil menonton sebuah acara televisi. Memang menjadi kebiasaan Saskia jika sedang melepas lelah. Namun ketika tengah asik menonton acara televisi, Saskia mendengar suara-suara dari rak lemari TV yang berada di depannya. Saskia tak memperdulikan suara itu.
ia terus saja asik menikmati tontonan favoritnya itu. Suara itu pun kembali datang. Merasa terganggu dan penasaran, Saskia kemudian memeriksa lemari TV di depannya itu. Satu persatu, Saskia membuka laci dan pintu kaca lemari. Namun tak ditemukan apa-apa. Melihat tumpukan baju yang berantakan, Saskia pun merapikannya. Itu lagi ngambil barang atau lihat sesuatu, terus yang di lemari kan deket kasur, kayak deket yang gelap-gelap, nggak taunya ya gitu. Langsung di sini kalau nggak salah ada bintik 2. Tiba-tiba, seekor ular yang berada di dalam tumpukan baju mematuk tangannya. Au! Au! Kok sakit? Oh, sakit. Kaget dan histeris karena merasakan sakit, Saskia berlari memanggil kedua orang tuanya. Ayah, ibu. Orang tuanya yang datang kaget melihat luka gigitan ular di tangan Saskia. Namun karena keterbatasan biaya, Saskia terpaksa harus dirawat di rumah dengan obat yang seadanya. Ya udah gini aja Bu, Ibu sabar sama Saskia ya. Biar ayah cari pawang ular, siapa tahu dia bisa bantu ya Bu ya. Sabar ya, Saskia tahan ya, bentar ya. Jadi didiamin dulu, itu teh udah manggil kakek kan bisa yang di sana bisa. Udah tuh, taunya malah makin ini tuh kayak bengkak gitu. Saskia terbaring di ranjang rumah sakit. Ia harus berjuang melewati masa-masa kritisnya. Dokter yang memeriksanya terpaksa harus menyuntikkan serum antibisa dengan dosis yang lebih tinggi. Bapak, karena anak Bapak sudah terkena gigitan ular kobra 2 kali, jadi harus disuntik dosis antibisa yang lebih tinggi. Bagaimana Pak? Tentu saja penyuntikan dosis tinggi tak bisa langsung dilakukan oleh dokter. Prosedur itu harus melalui persetujuan dari kedua orang tua Saskia. Karena bisa jadi ada resiko jika di kemudian hari terjadi efek dari serum antibisa itu. Hal itu terpaksa harus dilakukan karena sebelumnya Saskia pernah digigit ular berbisa di teras rumahnya. Kejadian 3 bulan yang lalu itu berawal ketika Saskia tengah bersantai di teras rumah sambil bermain ponselnya. Waktu duduk di bagian belakang rumah, sehabis itu lagi main HP sekitar jam 10 siang. Ia tak sadar kalau ada seekor ular yang sedang merayap di samping rumahnya. Hewan berbisa itu semakin mendekat dan agresif melihat telapak kaki Saskia yang bergerak-gerak. Dengan cepat, ular mematuk kaki Saskia. Mendengar teriakan anaknya, kedua orang tua Saskia segera menghampiri. Mereka panik ketika melihat luka bekas gigitan ular di kaki Saskia. Pada gigitan ular pertama ini, kedua orang tuanya segera melarikan Saskia ke puskesmas terdekat. Saya ini tanya sama dokternya, sama dokter gitu, ini kan anak Bapak udah kedua kali. Jadi ini intinya antara hidup dan mati. Saya kasih serum yang dosisnya tinggi. Setelah beberapa hari menerima suntikan serum antibisa berdosis tinggi, alhamdulillah Saskia berhasil melalui masa-masa kritisnya.
Setelah kondisinya pulih, kini Saskia pun bisa beraktivitas kembali melakukan kegiatannya sehari-hari. Sobat penyintas, langkah awal jika ular masuk ke dalam rumah, gunakanlah sarung tangan tebal. Dan pakailah juga sepatu karet yang berukuran panjang ke atas agar terhindar dari gigitan reptil melata itu. Kemudian gunakanlah ember untuk menutupi supaya ular tidak merayap kemana-mana. Langkah selanjutnya, hubungi orang yang ahli atau petugas yang sudah biasa menangani ular, misalnya dari Satuan Tugas Damkar Rescue setempat. Ular memang sering terlihat berada di area sekitar rumah, karena makanan ular yaitu tikus suka berada di lingkungan tempat tinggal kita jika banyak sumber makanan. Untuk itu, bersihkanlah sisa makanan dan sampah agar tikus-tikus tidak nyaman tinggal di sekitar rumah. Gunakanlah kamper atau cairan pewangi di setiap ruangan karena aroma wangi yang menyengat tidak disukai oleh ular.